reverencing admirer of Great Britain, I would say to England if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. Perjanjian Abraham adalah sebuah pernyataan bersama antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat yang dicapai pada 13 Agustus 2020. Kemudian, istilah tersebut dipakai untuk secara kolektif merujuk kepada perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Perjanjian Abraham adalah serangkaian perjanjian yang menetapkan normalisasi diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, dimulai dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Inilah awal dari perjanjian Abraham atau Abraham Accord, terbentuk dari 3 negara dengan inisiator dan pelaku utamanya, yaitu Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memformalkan kerjasama ekonomi, diplomatik, dan keamanan. Dalam kasus Maroko, normalisasi hubungan disertai dengan pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko serta Sahara Barat. Bagi Sudan, hal itu mencakup penghapusan negara sponsor terorisme dari daftar Amerika Serikat dan akses ke dukungan keuangan internasional. Disampaikan oleh media berita digital Middle East Institute. Proyek ini sebagai prospek yang disebut mega deal antara Israel, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan wilayah di pinggiran, seperti daerah Otoritas Palestina, PA. Resolusi ini juga mencakup Arab Saudi yang bergabung dengan Abraham Accords agar menormalisasi hubungannya dengan Israel bersama dengan komitmen dan kewajiban dari masing-masing pihak yang secara signifikan memengaruhi jalinan politik, ekonomi, dan keamanan regional, dan upaya Amerika dan Israel untuk menyeret Arab Saudi masuk dalam perjanjian tersebut belum berhasil sampai akhirnya meletus peristiwa 7 Oktober 2023. Komitmen dan kewajiban dalam perjanjian Abraham termasuk akses ke komitmen keamanan Amerika, persenjataan canggih, dan fasilitas nuklir sipil untuk Saudi. Hubungan diplomatik penuh dengan negara Arab Sunni merupakan hal terpenting bagi Israel dan manfaat nyata bagi Palestina yang datang dari 3 pihak lain dalam negosiasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 15 September 2020, Presiden Trump memimpin upacara di halaman selatan Gedung Putih, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE) dan Bahrain Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Abdul Latif Al Zayani masing-masing menandatangani deklarasi umum prinsip-prinsip yang disebut Perjanjian Abraham atau Abraham Accord. Israel telah berdamai dengan sejumlah negara Arab, dimulai dengan Mesir pada tahun 1979, Palestina pada tahun 1993, dan Yordania pada tahun 1994. Pada tahun 2020, 4 negara Arab yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko,
dan Sudan telah mengakui Israel dan menormalisasi hubungan diplomatik dengannya melalui penandatanganan Perjanjian Abraham. Berikut 28 negara anggota PBB yang tidak mengakui keberadaan negara Israel. Di antaranya 15 anggota Liga Arab adalah Aljazair, Komoro, Djibouti, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah, Tunisia, dan Yaman, dan 10 anggota non-Arab yang masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Di antaranya adalah Afghanistan, Bangladesh, Brunei, dan Indonesia. Sebenarnya rencana lain dari Donald Trump adalah memberikan Palestina wilayah yang lebih sedikit daripada proposal sebelumnya. Rencana tersebut mengakui hak Israel atas seluruh lembah Yordan. Israel menganggap lembah tersebut adalah daerah yang sangat strategis secara militer. Sedangkan Palestina menganggap lembah tersebut sangat penting untuk lahan pertanian. Aneksasi lembah Yordan tersebut telah didukung oleh sejumlah politikus Israel sejak peristiwa pendudukan Israel di tepi barat yang dimulai pada tahun 1967, terutama melalui rencana Allon dan rencana perdamaian Donald Trump pada tahun 2020. Agenda tersembunyi dalam Abraham Accord bagi Amerika Israel? Terobosan pada tahun 2020 ini merupakan tanda pergeseran bersejarah dari Timur Tengah, dari konflik Arab-Israel yang tiada henti dan ada di mana-mana. Hingga tahun 1990, mantan Menteri Luar Negeri Amerika James Baker masih tetap mengamati langsung bahwa sumber utama dari konflik di kawasan tersebut adalah tentang masalah Palestina. Saat itu, meski negara Teluk Arab sangat menginginkan perlindungan militer Amerika setelah invasi Saddam Hussein ke Kuwait, Amerika tetap harus berkomitmen pada dorongan baru untuk perdamaian Arab-Israel dengan ikut dalam Abraham Accord sebagai prasyarat untuk menyusun koalisi anti-Saddam yang beranggotakan 35 negara. Dari situs Britannica menyebutkan bahwa Abraham Accords merupakan serangkaian perjanjian untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Nama perjanjian tersebut diberikan dengan merujuk pada nenek moyang bersama orang Yahudi dan Arab, Abraham dalam Alkitab atau Ibrahim dalam Al-Quran, dan dipandang sebagai ungkapan atau simbol persaudaraan. Adapun isi dari deklarasi kesepakatan Abraham Accord adalah sebagai berikut. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengakui pentingnya menjaga dan memperkuat perdamaian di Timur Tengah dan di seluruh dunia berdasarkan saling pengertian dan hidup berdampingan, serta penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia, termasuk kebebasan beragama. Tujuan geopolitik: menahan kekuatan dan pengaruh Iran,
kekhawatiran bersama tentang pengaruh regional dan ambisi nuklir Iran inilah menjadi pendorong utama munculnya kesepakatan dari Abraham Accord tersebut. Beberapa negara Arab melihat Israel sebagai sekutu potensial dalam melawan ancaman Iran. Pergeseran aliansi, kesepakatan Abraham Accord tersebut mewakili perubahan signifikan dalam dinamika kekuatan regional, menjauhkan dari fokus tradisional utama pada konflik Israel-Palestina sebagai satu-satunya penentu hubungan Arab-Israel, dan ironisnya banyak bangsa Arab tidak menyadarinya akan hal tersebut. Amerika memainkan peran krusial dalam menengahi kesepakatan tersebut. Dalam hal ini perjanjian Abraham, Amerika memandangnya sebagai cara untuk memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di Timur Tengah, seperti pengaruh politik, ekonomi, dan militernya, khususnya dalam menghadapi persepsi menurunnya akan kekuatan Amerika pada saat itu di kawasan Timur Tengah. Insentif, ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kesepakatan dalam Abraham Accord tersebut bisa membuka jalan baru untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Israel dan negara-negara Arab yang telah berpartisipasi dalam perjanjian tersebut dan menjanjikan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Kemajuan teknologi, akses terhadap teknologi dan keahlian Israel merupakan daya tarik yang signifikan bagi beberapa negara Arab yang telah masuk dalam perjanjian Abraham Accord, khususnya di bidang-bidang seperti keamanan cyber, pertanian, dan perawatan kesehatan. Diversifikasi, normalisasi hubungan memungkinkan negara-negara Arab untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada sektor atau mitra tunggal. Pertimbangan lainnya, hubungan informal. Beberapa negara Arab sudah memiliki hubungan, meskipun informal, dengan Israel sebelum adanya kesepakatan, yang bisa menunjukkan adanya tingkat pragmatisme dan keinginan untuk terlibat dalam berbagai tingkatan. This is Silwan village, a Palestinian village. It's around 10,000 years old as a village and 5,000 years old as a city. Pentingnya simbolis. Kesepakatan itu memiliki bobot simbolis yang signifikan, yang melambangkan peralihan dari permusuhan selama puluhan tahun dan membuka pintu bagi kerjasama regional yang lebih luas. Intinya, kesepakatan Abraham merupakan penataan ulang kepentingan yang strategis, didorong oleh kombinasi masalah keamanan, peluang ekonomi, dan keinginan untuk membentuk kembali lanskap politik Timur Tengah. Sementara masalah Palestina masih menjadi pokok perdebatan, kesepakatan tersebut menunjukkan keinginan untuk memprioritaskan tantangan regional lainnya dan menjalin kemitraan baru. Assalamualaikum. How are you? Dan pada akhirnya, kesepakatan perjanjian Abraham atau Abraham Accord tersebut dibuat adalah sebagai upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menjauhkan dari pokok permasalahan utama yang terjadi di Timur Tengah,
yang merupakan konflik tradisional, yaitu konflik antara Israel dan Palestina yang berlarut-larut, seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker.